Oh, mungkin beliau belum ini ya. Sebentar. Kayak. Oke, sambil nunggu mungkin ini ada mungkin sharing-sharing juga sambil nunggu Pak Beni mungkin ada yang tahu sih apa itu personal branding? Ada rekan kita yang mungkin bisa diskusi juga. Apa sih sebenarnya personal branding? Ada yang berani Om Ken nih? Coba. Ada yang tahu? Paham juga? Mungkin bisa share juga? Silakan. Nah, oke. Atau mungkin oh ya Pak Beni, ya luar biasa. Terima kasih Pak Beni. Oke, Pak Beni, eh, di session sharing yang 85 ini Pak, mungkin Pak Beni ada concern khusus Pak, karena materinya luar biasa nih Pak Beni yang akan disampaikan oleh Bapak nih, strategi powerful untuk membangun personal branding Pak. Waktu dan tempat saya persilakan langsung Pak. Oke, tadi mulai ya Pak Joko ya? Iya, sudah mulai Pak Beni. Silakan Pak Beni. Tadi. Ya, langsung aja kita mulai ya. Selamat malam teman-teman. Yang luar biasa, kita pada malam hari ini kesempatan untuk bersama lagi sharing, belajar bagaimana untuk mengembangkan potensi dalam diri kita, juga mengupgrade wawasan dan skill kita. Kalau nggak salah malam hari ini materinya personal branding ya. Ya, betul Kak Beni, strateginya, powerfulnya untuk membangun personal branding Pak Beni. Sebenarnya personal branding ini tidak hanya untuk teman-teman di sales, tapi setiap orang mesti penting untuk membranding dirinya gitu ya. Nah, oh ya, mungkin sedikit ya. Nanti kalau misal saya kebetulan jam 8 mungkin nanti off kamera, nanti kalau ada sesi tanya jawab mungkin masih belum selesai, belum kelar, nanti saya bisa tetap monitoring lewat handphone. Bisa ikut jawab lewat handphone, tapi mungkin tidak terlihat gitu aja karena ada keperluan. Oke, langsung aja saya share share presentasi ya. Ya, Mbak. Sebentar. Oke. Sebentar ya. Belum kelihatan ya? Belum Pak Beni, untuk ininya materinya belum nongol Pak. Bentar. Presentasi. Sorry. Oke. Sudah mulai? Sudah kelihatan? Sudah Pak, sudah ada. Oke, kita mulai. Jadi sebelum lebih dalam, mungkin bisa teman-teman langsung chatting aja deh. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya akan sampaikan ke teman-teman, langsung bisa di chatting, jadi kita bisa kelihatan nanti, bisa dibaca mungkin Pak Joko atau teman-teman yang lain. Nah, ini personal branding. Sekarang kita tanyakan pada diri kita masing-masing, seberapa dikenal sih kita gitu. Jadi saya ini kan kalau itu tadi tulisannya di situ seberapa dikenal Anda, seberapa dikenal sih saya ini gitu loh. Berapa banyak sih orang kenal saya? Coba kira-kira teman-teman kalau boleh dikasih bilangan ya, orang yang kenal saya ini ada berapa? 500 orang, 1.000 orang, 5.000 orang, atau berapa? Boleh dong sharing langsung aja, yuk. Seberapa kira-kira kalau Anda boleh dinilai itu berapa banyak orang kenal dengan yang namanya Ari Widianto gitu ya. Yang berapa kenal berapa sih? Klaim aja nggak apa-apa.
Wow, ini 2.350 orang, Pak. Ada yang jawab, Pak. Wah, ini. Silakan. Coba Iya. masing-masing siapa tuh namanya siapa kan ada yang di situ tulisannya di PT Ini MKU nggak tahu nih siapa nih. Pak Ridwan nih, Pak Ridwan kayaknya nih. Nah, siapa nih? Waduh. Mungkin teman-teman apa Pak namanya yang Ridwan, lain? Pak. Betul. Siapa? Yang lain ayo. Ayo jawab yuk. Anda dikenal berapa gitu? Dikenal berapa orang? Ayo. Nama siapa? Nah, ini pesertanya 50 tapi kok nggak ada yang jawab ya? Ayo dong, jangan ragu, ayo. Wah, ada yang 100 kasur, Pak, dari 1.000. Mbak Oke, Zara. ayo. Mas Eko, ada Ayo. 500 orang Paling katanya, nggak Pak. untuk 10 orang. Ayo, 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 ayo. Ayo. Mas, Berapa orang yang kenal Anda? 1.000 orang nih, Mas API. Mas Selamat 1.000 orang. Wah, Mas Oke, Selamat juga 500. Oke, oke. Luar biasa nih, Pak. Langsung antusias, Pak. Pada nongol semua, Pak. Oke. oke. Satu lagi deh. Wah, Pak Alif, 500 orang nih dari Pak Alif MKO. Mbak Eni juga tadi tuh ada 1.000. Ini ada nggak sampai 200, Pak. oke, oke. Coba gini deh teman-teman. Sebenarnya ini juga hanya untuk mengukur dulu. Coba kalau kita absen, teman kita SD satu kelas berapa? Teman kita TK satu kelas berapa? Teman kita SMP satu kelas berapa? Teman kita SMA satu kelas berapa? Tetangga kita mungkin Anda berapa kali pindah rumah? Dalam waktu hidup itu berapa kali pindah rumah? Berapa tetangga Anda? Keluarga berapa? Keluarga besar ya, dari Pak D, anaknya Pak D, sepupu, dan lain sebagainya berapa? Terus Anda punya sosmed. Kalau Anda punya follower, itu follower kalau nggak beli, nge-add Anda itu pasti kenal dong gitu loh. Kalau followernya katakanlah Instagram, followernya, oh, Pak saya cuma 300 Pak, nggak apa-apa. Facebook berapa? Dan lain sebagainya. Itu dari situ aja berapa? Berapa kali pernah ikut organisasi, misalnya OSIS atau Pramuka atau apa, setidak-tidaknya masih kenal lah beberapa orang. Nah, ini hanya untuk mengukur, kadang-kadang kita itu bisa jadi menilai diri kita lebih rendah daripada sebenarnya nyatanya gitu loh. Bisa jadi orang lain itu banyak tahu kita, tapi kadang-kadang kita sendiri nggak menilai bahwa kita nih saya tuh cuma circle saya atau orang kenal saya paling 200 orang, Pak, 300, 500 gitu. Padahal kalau mau dilihat di kampung halaman mungkin tahu semua, oh anaknya Pak siapa gitu ya. Itu namanya ini kerja di Surabaya, kerja di Jakarta misalnya. Oh, sekarang jadi sales dan lain sebagainya. Banyak tetangga gibah berapa orang yang yang tahu Anda gitu ya, suka lewat depannya gang gitu ya. Sebenarnya kan terkenal kan, walaupun mungkin Anda sebenarnya tidak sedikit orang yang tahu Anda, tapi Anda juga nggak tahu dia, gitu ya. Nah, berapa kontak di handphone, berapa orang punya yang ada di email Anda. Jadi sebenarnya potensinya gede. Oke, kita lanjut. Jadi terus gini, apakah semua orang-orang tadi tahu potensi atau nilai Anda? Maksudnya gini, oh Pak Joko itu orangnya hebat loh, Pak Joko selama ini dia pandai itu apa gitu ya. Dia ngerti kalau aku ada rusak handphone tuh minta tolong aplikasi diinstallin, ngerti. Saya sering dibantu kayak gini. Nah, berapa banyak sih orang itu tahu kemampuan kita? Tahu kemampuan kita yang sesungguhnya itu berapa orang gitu loh. Oke, next. Oke, sekarang saya ingin teman-teman proaktif ya. Kenapa sih kita harus berbeda? Kenapa enggak sama aja dengan orang kebanyakan? Kenapa? Ini. Ayo. Kenapa harus berbeda? Ini pertanyaan yang sangat ini nih. Kenapa sih kita harus berbeda? Biar gampang dikenal, Pak. Agar mudah diingat, Pak. Oke. Nilai lebih. Ini dari Mas Eko nih, nilai lebih.
Mas Eka agar mudah diingat orang, Pak? Oke. Nah, Paling bagus ya memang saya pikir agar kita mudah dikenal, karena kalau ternyata bayangkan kalau Anda ketemu kembaran gitu ya, atau kadang-kadang gini aja deh, paling gampang Anda melihat ayam yang warnanya putih, beli yang harganya 5.000 atau 10.000 ya satu biji, yang masih kecil-kecil tuh loh. Tahu ya? Ayam Nah. bibit ayam yang kecil-kecil tuh loh, dijual warna-warni. Ya, kalau zaman di TK-TC itu suka ada tuh Pak Beni ya. Nah, Gitu. sekarang Betul, gini, betul. waktu warnanya putih semua, Anda bingung mau ngasih nama gitu. Karena semuanya kembar gitu. Akhirnya dikasih waktu beli itu, Pak saya warna hijau satu, warna merah satu, warna kuning satu, sehingga kalau ada 10 warna, misalnya dibedain dikit, kepalanya dikasih hijau, badannya dikasih merah gitu ya. Oh yang ini kombinasi ini, sehingga ketika ada perbedaan, kita lebih mudah dikenalin orang. Gitu loh. Jadi personal branding itu pertama kita harus mudah diingat, mudah dikenalin. Jadi kalau Anda punya hewan yang kembar, misalnya apa gitu ya, kalau nggak punya ciri khusus, semuanya sama, otomatis harus dikasih tanda gitu. Nah, sama kita ini sebenarnya pasti berbeda, nggak ada orang kembar pun pasti ada perbedaannya. Cuma kadang-kadang tadi kebetulan mungkin ada beberapa teman-teman, mungkin salah satunya sales di yang ikut sekarang. Saya barusan dapat referensi, barusan tadi itu saya di perjalanan juga menghandle orang yang dapat referensi. Dia bilang, loh itu ternyata kantornya Bapak juga ya? Oh iya benar. Oh saya barusan dari sana Pak kemarin. Saya tanya-tanya, oke dihandle sama siapa ya Pak? Kan dia tanya mau butuh mesin kasir gitu ya. Dihandle sama siapa? Waduh nggak tahu ya. Pokoknya kantornya di jalan ini gitu loh. Jalan ini. Ya, saya nggak sebutin gitu, nanti ketahuan nanti di sini. Kantornya di jalan ini. Dia tuh tahu nomor telepon saya karena dia punya teman, temennya dia itu ngasih referensi nomor saya karena temennya dia itu suka hobi sepedahan sama dengan saya gitu. Akhirnya dikasih referensi. Akhirnya dia ngebel saya. Oh kemarin udah ditawarin kok Pak kayak gini. Dengan siapa ya Pak? Supaya aku nggak nyalahin nanti buka harga ternyata ada dengan siapa ya? Nggak tahu, lupa saya namanya. Nah berarti belum benar-benar dikenal gitu loh. Habis ketemuan itu apakah tidak ada ciri khusus atau seperti apa? Mungkin berarti teman-teman itu dianggap sama dengan kalau kita kemarin jalan-jalan ke toko atau ke mall, kita juga nggak perlu harus tahu siapa nama orang tersebut. Nah, ke depan kalau mau lebih berhasil, pastikan bahwa Anda tuh dikenal orang. Bahkan bukan hanya dalam waktu 1 hari, 2 hari, berapa bulan, tapi sampai kapanpun, oh identik. Misalnya, oh selamat mesin kasir. Selamat barcode itu loh. Nah, gitu. Jadi dia tahu persis bahwa oh iya. Oke. Next ya. Nah, jadi gini, kenapa sih personal branding itu penting? Ya agar mudah orang lain mengingat kita. Terus yang paling penting juga adalah meningkatkan rasa percaya diri. Kita kalau punya personal branding yang bagus, percaya deh, teman-teman yang selama ini punya masalah confident, percaya diri, ini wajib mau nggak mau harus melakukan personal branding. Bisa jadi Anda nggak percaya diri karena Anda minder. Nah, minder terjadi kenapa? Karena orang menganggap itu tidak penting. Orang menganggap bahwa nggak perlu sih saya harus ingat si A, akhirnya Anda disepelekan. Nilainya mungkin dianggap orang lebih rendah gitu. Nah, jadi kenapa sih untuk meningkatkan percaya diri? Terus yang paling penting untuk menambah kredibilitas. Kredibilitas itu atau reputasi, orang bilang reputasi. Jadi kalau kita bilang reputasi itu artinya ketika kita suatu saat merekomend sesuatu atau ngomong sesuatu, orang kan dengerin karena kita punya reputasi. Nah, personal branding itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau di pengertian yang sederhana itu gini, itu yang warna merah tuh ya. Personal branding Anda itu seperti apa sih? Jadi gini loh, bukan personal branding saya ini orangnya humble gitu ya. Personal branding saya itu identik dan humble. Enggak, itu kan persepsi kita.
Tapi kalau orang lain tidak ada di depan kita, dia rasan-rasan, kira-kira apa yang orang lain pikirkan tentang kita? Itu personal branding. Jadi apa yang orang lain katakan ketika kita tidak ada di ruangan itu, maksudnya kan gitu. Jadi itu adalah reputasi kita. Nah, personal branding ini kurang lebih seperti itu. Nanti monggo silakan kalau mau tanya jawab. Terus bisa langsung tanya ya Pak ya terkait poin by poinnya ya Pak Beni ya. Nah, jadi gini, kenapa sih personal branding penting? Ya, ini dia. Ada namanya reputasi. Nah, di sini ada identitas. Jadi orang bisa mengenalin identitas kita dengan mudah. Gitu. Makanya kalau kita di kerumunan orang banyak, wah semuanya sama semua. Dulu cerita-cerita ya, saya pernah waktu ngelamar pekerjaan, semua amplop tuh coklat kan. Kalau zaman dulu tuh banyak orang nggak pakai email, belum ada email. Saya diberitahu sama guru saya bilang, mentor saya bilang, kalau lu mau ini ngelamar aja warnanya norak. Akhirnya karena nggak ada orang jual amplop di luar warna coklat, akhirnya saya beli kertas yang nyala itu ya, Asturo atau apa yang nyala itu lupa saya. Ya Asturo Pak. Nah itu warnanya ngejreng, terus saya buat jadi amplop gitu. Nah saya kirimin, otomatis mungkin orang menarik, ini kenapa nih beda sendiri gitu. Nah itu jadi identitas atau pembeda gitu ya. Ada status, itu tadi confident atau percaya diri, popularitas, terus everlasting itu gini loh. Orang merasa kalau nggak ada kamu itu, kalau nggak ada kita itu rasanya kok kayak ada yang kurang gitu loh. Bagaimana ya? Wah itu sudah rasanya, aduh nggak enak, nggak rame deh. Kita kumpul-kumpul tapi si A nggak ada, jadi garing gitu loh, nggak enak ya. Nah itu banyak hal ini personal branding. Jadi teman-teman wajib. Tapi ngomong-ngomong, sebenarnya kalau mau sukses wajib sih punya personal branding, karena orang sukses pasti punya branding semua. Kita tahu semua orang sukses pasti namanya terkenal. Nah kalau kita mau sukses di zaman sekarang memang wajib personal branding. Tapi syarat utama untuk kita melakukan personal branding adalah kita harus punya ambisi. Bedanya ambisi dengan mau apa? Misalnya ambisi untuk sukses. Ambisi itu sering diartikan sesuatu hal yang negatif gitu. Ambisi itu kayak ambisius gitu, kayak orang ngoyo, ngotot. Sebenarnya ini beda. Ambisi itu positif kok. Asalkan ambisi yang benar gitu loh. Kalau ambisinya serakah ya nggak benar, tapi ambisi yang baik gitu. Nah, kalau cuma mau sukses nggak? Mau. Punya ambisi untuk sukses nggak? Nah, ini yang terus terang mungkin beberapa orang kan ragu jawab. Kalau ditanya mau sukses, saya yakin di jumlah kontak ini semuanya bilang pasti mau sukses. Jadi gini, misalnya contohnya gini. Mau nggak naik haji? Misalnya Muslim ya, mau Pak, atau teman-teman mau nggak jalan-jalan ke Jepang, ke Korea gitu ya? Oh mau Pak, mau. Tapi punya ambisi nggak untuk naik haji? Punya ambisi nggak untuk ke Korea tadi? Tahu bedanya kira-kira? Kalau punya ambisi, mungkin dia sudah mulai mengkolek. Wah, mulai hari ini aku sudah buka tabungan. Karena saya nggak mikir bisa punya rezeki atau enggak, karena naik haji sekarang misalnya 30 tahun, 40 tahun. Bodoh amat. Pokoknya daftar sekarang. Bodoh amat mau ke Koreanya kapan, yang penting aku harus daftar karena aku punya ambisi untuk sana. Tapi kalau mau, lu bilang mau, tapi nggak melakukan apa-apa. Itu mau. Beda banget. Jadi kalau memang mau sukses, harus punya ambisi untuk sukses. Nah, itu syarat utama dulu kalau mau melakukan personal branding. Percuma kita bilang saya mau branding, nggak akan kuat. Karena personal branding butuh konsistensi. Kalau Anda nggak konsisten, jalankan 1-2 minggu, udah tidak akan berjalan lama. Itu dia. Jadi orang sukses pasti punya ambisi. Orang yang biasa-biasa aja rata-rata semuanya punya mau, tapi tidak punya ambisi. Jadi orang sukses pasti syaratnya punya ambisi. Jadi ambisi itu bukan negatif. Ambisi naik haji masa negatif sih? Ayo saya tanya.
Siapa yang berani ngomong kalau ambisi naik haji itu negatif? Ibadah Nggak ada, itu. Pak. Nggak ada. Cinta agama saya, Pak. 5 Ayo. poin ini. Daripada saya bilang ambisi yang lain kan nanti Anda Betul, bilang Pak. negatif. Kalau saya bilang ambisi naik haji, siapa yang berani bilang? Di demo nanti. Oke. Saya nggak berani, Pak. Oke, kita next ya. Next, oke, Pak. Eh, Ini pertanyaan di skip dulu ya, Pak Beni, atau ya, gimana, Pak? simpan dulu atau mau di chatting dulu nanti saya jawab belakangan. Baik, Pak. Baik. Oke, jadi apa sih kita tentang gambaran tentang brand kita itu apa? Bagaimana image Anda tadi sudah saya tanya, bagaimana image orang lain pada kita? Itu pembentukan yang mempengaruhi brand. Tujuan hidup kita. Jadi untuk apa sih sebenarnya kita hadir di dunia ini? Kalau saya tanya, Anda masih harus berpikir dulu, berarti sebenarnya Anda belum punya tujuan hidup. Tapi kalau saya tanya, saat itu langsung Anda jawab, berarti memang Anda konsisten punya tujuan hidup. Jadi coba kita introspeksi diri. Kalau Anda sekarang ditanya, apa tujuan hidup kamu? Tujuan hidup saya ini berarti Anda nggak punya tujuan hidup. Pada dasarnya bayangkan, kalau kita mau misalnya, saya mau ke Jakarta. Mau kemana kamu? Mau ke Jakarta. Coba kita ke airport. Mau kemana kamu? Mau ke kira-kira tuh. Itu orang nggak jelas tuh. Datang-datang ke airport, dia bingung ditanya mau kemana. Berarti introspeksi sekarang. Kalau sampai dengan sekarang kita ini ditanya tujuan hidup belum bisa, berarti kita itu benar-benar brandnya masih belum ada. Nah, Kalau siap. ini kan Aqua nih. Oh, nggak kelihatan ya? Nah, Aqua. Ya, kelihatan, Pak Beni. Bilang Aqua karena ada mereknya. Bayangkan kalau ini saya lepas, nggak jelas ini botolnya, harganya kira-kira turun nggak dijual? Tanpa label Aqua, cuma air biasa. Pasti turun, Pak. Pasti Jadi, turun, Pak. kalau sama dengan diri kita, kalau nggak jelas brand kita, berarti jangan berharap, Pak, saya ingin pendapatan tinggi, saya ingin kayak gini, karena brand kita aja nggak jelas, diri kita aja nggak jelas gitu loh. Oke, value, punya prinsip nggak? Kalau teman-teman misalnya ya, ada apa namanya? Besok kita jalan-jalan yuk ke mana gitu. Terus gimana kamu pilih apa? Pilih misalnya, atau kadang-kadang sering nih. Ini kalau mau belajar dari hal kecil deh. Sering saya misalnya ke Starbucks lah gitu ya. Enggak apa-apa sebut merek sini. Ke Starbucks. Pilih apa, Pak? Latte grande atau ini? Tanya. Terus pakai topping apa? Terus di belakang saya bapaknya apa yang teman kita? Sama aja, Pak. Nah, ini maksudnya tuh kayak gini. Orang udah malas mikir, sebenarnya dia juga nggak tahu juga, tapi kadang-kadang itu cobalah belajar dari hal kecil bahwa aku nggak mau ikut-ikutan. Orang yang malas mikir, cuma ikut-ikutan, biasanya akan susah punya personal branding. Awali dulu dengan berani beda. Berani beda. Karena kalau selama kita ikut-ikutan, banyak ikutan, follow orang, follow apa namanya, istilahnya itu tidak mandiri, banyak tergantung pada orang, biasanya akan ada kendala, hambatan. Oke, ini gambaran tentang personal branding. Saya next dulu aja. Oke, jadi ini tadi, apakah Anda butuh waktu untuk berpikir saat orang lain bertanya, siapa dirimu sebenarnya? Nah, butuh waktu nggak? Apa tujuan hidupmu? Butuh waktu nggak? Prinsip hidupmu seperti apa sih? Nah, orang yang nggak punya prinsip ya gampang ikut-ikutan tadi. Kalau 5 orang belok kiri, Anda belok kanan sendiri, Anda bingung. Jangan-jangan saya salah. Akhirnya yaudah deh belok kanan aja deh. Padahal belok kanan salah. Yang mayoritas belum tentu benar. Tapi kadang-kadang kita goyah. Nah, orang-orang kayak gini nggak punya prinsip hidup, agak susah untuk melakukan personal branding. Makanya, ayo kita lakukan. Kalau kita memang mau sukses, punya ambisi untuk sukses, mulailah belajar personal branding. Jadi orang mengenalmu tuh seperti apa gitu. Maksudnya gini loh,
Oh, Benny itu yang kalau ngomong banter banget gitu. Oh, dari lantai 3 kedengaran. Oh ya, yang itu ya, iya yang kayak gitu. Nah, gitu loh. Maksudnya tuh ada sesuatu pembeda. Nah, ketika membangun personal branding, kita akan menemukan diri kita yang sebenarnya. Nah, ini poinnya. Jadi gini loh. Kalau mau sukses, ayo wajib mulai personal branding. Kenapa? Banyak teman-teman yang nggak punya jati diri, yang nggak jelas tadi tujuan hidupnya, itu akan bagus ketika dia mulai personal branding. Karena pada hakikatnya, kita itu akan mengenalin diri kita, itu akan mendapatkan kunci untuk sukses. Kalau kita belum mengenali diri kita sebenarnya, akan susah untuk sukses. Jadi kenali diri kita dulu. Sebelum melakukan personal branding, kita harus lebih tahu diri kita siapa sih sebenarnya. Oke, jadi kita akan menemukan diri kita yang sebenarnya. Selama ini kita banyak fake. Kita itu sebenarnya A, tapi karena lingkungan kita nggak enak, kita ikut B. Karena demi kata-kata orang lain, demi penilaian orang lain, kita ikut C. Takut dikatain orang, kita ikut D. Jadi kita nggak jadi diri kita yang sebenarnya. Temukan jati diri Anda yang sebenarnya, jadikan itu sebuah brand. Setelah menemukan potensi dan passion yang kita miliki, kita harus berusaha menampilkan citra diri yang positif dan lebih percaya diri. Poinnya di situ. Oke. Ini nanti bisa saya sharekan, tapi Anda bisa catat aja deh. Jadi ini ada kolom. Kalau ingin membangun personal branding, itu mulailah Anda ke pencet. Nah, mulailah Anda untuk memetakan, bukan petanya Dora ya. Think like, think you most like. Jadi gini ya, kolom pertama itu Anda listkan apa-apa hal yang Anda sukai gitu, yang menjadi kekuatan. Misalnya, saya ini orangnya teliti. Oh, saya ini orangnya yang Anda sukai gitu loh. Yang membuat apa sih ciri khas Anda yang Anda sukai dari diri Anda itu apa? Listkan. 5, minimal 5. Listkan ciri-ciri yang menurut Anda tuh menjadi nilai tambah Anda dan Anda sukai gitu. 5. Yang di tengah itu adalah apa yang orang lain sukain dan Anda banggakan. Misalnya, wah, Pak Joko tuh orangnya ramah gitu ya. Wah, itu saya suka tuh. Orang lain menilai saya ramah dan saya senang banget itu. Listkan. Terus yang nomor 3 adalah hal-hal apa yang Anda butuhkan untuk ditingkatkan. Hal-hal apa yang Anda inginkan untuk ditingkatkan. Oh, saya ini ingin lebih pede. Ya nggak apa-apa, tulis saja. Nah, terus buat plan perubahan kecil gitu loh. Misalnya, oke, sekarang ini saya belum rutin update status. Sekarang minimal saya coba brandkan update status. Yang saya ingin orang tuh punya citra bahwa saya ini orangnya penyemangat. Oke, mulai sekarang saya coba buat status-status kata-kata motivasi deh. Jadi aku identik dengan orang yang penyemangat. Gitu. Nah, udah. Satu hari paling nggak 3 status gitu ya. Kegiatan Anda lagi kerja briefing lagi semangat. Jadi saya ini orang positif ya, sampaikan status itu. Itu contoh ya. Jadi paham ya. Ini singkat dulu aja. Nanti bisa di follow up. Saya minta nanti para leader juga untuk membangun ini karena ini bagian dari personal branding. Nah, sebenarnya ini tadi yang tinggal dikit. Kenapa sih perlu personal branding? Karena personal branding ini kekuatannya lebih besar daripada produk. Produk Anda kadang-kadang mungkin pesimis, Pak, produk saya itu nggak seberapa terkenal. No problem. Kalau personal branding Anda bagus, Anda jualan produk yang nggak seberapa bagus pun pasti akan laku. Pak, perusahaan saya belum seberapa terkenal. Nggak masalah. Kalau personal branding Anda kuat, walaupun perusahaannya baru berdiri pun, pasti akan eksis. Itu sebabnya. Tapi kalau Anda nggak bangun personal branding, walaupun produknya terkenal, belum tentu orang percaya.
Itu dia. Kenapa Anda harus personal branding? Walaupun Anda jualan produk paling terkenal di dunia, brand terkenal, tapi kalau Anda tidak punya personal branding, orang ragu. Itu kenapa harus personal branding. Oke, lanjut ya. Jadi mulailah dari hal yang kecil. Identik seorang Jokowi bajunya putih. Putih terus. Tiap hari putih terus, apa nggak ada baju lain gitu. Mark Zuckerberg pakainya kaos t-shirt abu-abu. Banyak banget gambarnya abu-abu. Paling mudah itu lakukan personal branding. Bob Sadino personal brandingnya celananya pendek. Nah, sesuaikan personal branding itu dengan profesi dan target market. Target market itu artinya kalau kita ingin banyak customer kita tuh banyak pebisnis, berarti sesuaikan yang disenangin pebisnis itu seperti apa penampilan. Yang membuat orang pebisnis percaya seperti apa penampilan. Nah, Pak harus modal gede dong. Ya ini kan gambar doang pakai jas. Tapi yang pantas seperti apa? Saya makanya pernah tanya. Tadi itu coba Anda bisa cek di TikTok-nya atau IG-nya Deddy Budiman. Hari ini tadi dia ada upload. Dia bilang, wah keren. Salesnya Hyundai. Anda ada yang udah nonton nggak sih? Deddy Budiman hari ini cerita tentang salesnya Hyundai. Udah, Pak. Oke. Jadi dia bilang itu beda banget. Salesnya Hyundai itu beda banget dengan sales SPG lain yang di mall tuh, yang jualan di atriumnya mall itu kan ada mobil-mobil. Wah, keren-keren. Nah, kenapa sih kita harus kayak gini dan sebagainya? Itu Anda bisa lihat tuh. Jadi kalau saya punya rumus tuh sih nggak perlu branded, nggak perlu bagus, yang penting rapi, wangi, pantas, bersih. Saya sering ingat-ingetin, lu bangun branding, penampilan bagus, tapi kalau baunya apek, 4 hari kaos kaki sudah kemana-mana, kira-kira hancur brandingnya, gitu. Ya, Pak. Investasi sekarang berapa sih parfum di Indomaret itu, atau mungkin CC-an itu bisa lah. Jadi, identikan. Ini baunya identik dengan seger. Nah, gitu kan. Gatsby atau Adidas misalnya. Oh, ini saya senang yang baunya bunga, Pak. Mohon silahkan, itu menjadikan ciri. Saya tuh, kalau dekat dengan dia tuh wanginya wangi karbol gitu ya. Bisa, ayo. Oke, ya intermezzo aja. Jadi usahakan Anda punya konsistensi penampilan. Bagaimana orang bisa percaya ke kita kalau grooming itu atau standar penampilan kita itu enggak standar gitu loh. Seperti ya seorang Jokowi, walaupun mungkin bajunya tadi putih itu nggak ada brandnya, tapi orang identik bajunya putih dah. Kecuali formal-formal kenegaraan gitu loh. Ya seperti tadi bukan Mark Zuckerberg ya. Iya, Mark Zuckerberg ya, yang bajunya kaos abu-abu kan? Iya, betul, Pak Beni. Nah itu, oke. Jadi ini ya, karena ini cepet saya kebut aja deh. Terus, nah tips ini kayaknya terakhir kok, sudah kok. Oh iya, terakhir. Nih, nanti bisa saya sharingkan nanti teman-teman. Jadi tips, jangan nanti disalin ini adalah segmen pengetahuan. Jangan. Yang penting itu kalau Anda buat resume jangan jiplak kayak gini. Anda nggak cerna. Tapi ceritakan menurut kata-kata Anda gitu ya. Pahami segmen audiens untuk melakukan personal branding. Jadi misalnya kita tuh target market banyakkan di circle mana. Pahami selera di sana tuh interestnya apa gitu. Jadi kecenderungannya apa? Menyesuaikan diri dengan target audiens gitu ya. Maksudnya itu ya jangan sampai ketika kita di circle orang bisnis, pengambil keputusan, kita diajak ngomong tentang sesuatu nggak nyambung gitu. Jadi nggak bisa seperti itu gitu. Mulailah menguatkan posisi keunikan kita. Jadi uniknya kita di mana? Kalau Anda tidak bisa menemukan uniknya kita yang berbeda dengan orang lain, Anda kan, jadi penampilan, kalau saya bilang penampilan bukan segalanya gitu. Kalau branding itu, ya yang nyanyi siapa itu? Biawak, ya siapa? Itu Yang pretetetet apa itu?
kan sebenarnya mungkin banyak lah Mimi Peri gitu ya. Ya, cuma kan kalau kita ke bisnis ya nggak seperti itu pendekatannya, karena dia yang penting populer kan. Ya intinya kan kenapa unik? Artinya penampilan seadanya pun bisa terkenal gitu ya. Ada apa yang menjadi uniknya? Ada, udah Pak, mulai sekarang udah potongan saya buat gini ya, tapi jangan ngepang juga. Jadi ini salesnya ID card kok ngepang gini ya, ini bener sales apa enggak gitu. Ya pokoknya standar, tapi mungkin ada keunikan gitu loh. Nah, mulailah menguatkan keunikan, rutin update sosmed. Zaman digital sekarang, kowar-kowar pengen pelanggan banyak, sosmed nggak pernah update. Sekali update ngeluh. Nah, sosmed itu, status-status kita di sosmed itu menggambarkan gimana sih brand kita. Gimana sih brand kita itu, gimana sih? Itu ada di sosmed. Kalau sosmed Anda positif, bagus, menginspirasi orang, rutin gitu loh. Nggak apa-apa, hobi aja nggak apa-apa. Hobi masak, update aja. Wah, identik apa namanya, Mbak Busara itu masakannya pedes-pedes, postingannya pedes-pedes. Wah, itu loh. Jadi identik, ada orang mengasumsikan bahwa mengidentikan, mengasosiasikan Anda dengan, oh ini yang sales mesin kasir tapi senengnya tuh makanan yang pedes-pedes misalnya, contohnya kayak gitu. Apa gitu loh yang menjadikan penampilan Anda posisi unik tadi ya di sosmed. Terus pahami kekuatan kita, SWOT, kekuatan, kelemahan kita. Jadi mulai bangun bahwa kekuatan itu yang kita tonjolkan. Ya kelemahan bukan berarti nggak ditonjolkan gitu ya. Tapi ngapain kelemahan kita tonjolkan kan gitu. Oke, bangun circle atau komunitas. Jadi mulailah, misalnya Anda suka masak ya, bangun pertemanan gitu ya. Atau apa gitu ya. Jadi supaya Anda tuh kuat, punya strong brand. Terus ukur. Coba sih saya searching nama Pak Fatfi di internet, ketik Fatfi, ada nggak di Google? Nah, misalnya contohnya, wah ada, ketemu nih, gambarnya muncul, berarti sudah punya brand, gitu loh. Ketik di Facebook, gitu, ketik di IG, ada nggak hashtagnya hashtagnya Tito Karnavian, Pak Tito karena Pak Tito, ternyata yang ketemu hashtagnya Mbak Devi gitu, Devi kartu, wah Devi kartu itu yang jualan kartu tuh, wah gitu loh. Buat hashtag yang menjadi brand Anda. Oke, ini aja deh materi dari saya yang mungkin bisa membantu teman-teman, tapi intinya mulailah dari sekarang. Atau Anda buat sesuatu yang unik, aksesoris, atau kalau nggak pakai baju seragam, Anda punya baju khusus yang, kalau sekarang nyablon juga nggak. Saya kemarin lihat punya Pak Arman gitu ya. Wah, Arman kan. Wah, gitu. Jadi, wah ini brand khusus nih. Nah, itu kan nggak apa-apa jadi brand gitu. Sablon aja kaosnya. Gitu. Saya tulis juga kalau di beberapa itu Zoom, kalau Zoom atau status saya tuh Benny selalu beruntung. Ya udah, itu brand saya gitu. Oke. Itu aja, monggo kalau ada tanya jawab. Kamera nanti habis ini saya off, 5 menit lagi kamera saya off. Sekarang silahkan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk pertanyaan nih Pak Beni. Kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya Pak Beni ya. Oke, saya bacakan satu-satu ya Pak Beni. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Mas Are. Ya. Mas Are itu bertanya bagaimana sih merubah image atau personal branding yang awalnya sudah dicap negatif. Misalnya seorang preman ya, tukang satu. Nah, dari awal sudah terekam sebagai itu untuk sudah di bawahnya.
image-nya negatif bisa diperbaiki kah untuk image yang seperti itu, Pak? Bagaimana merubahnya gitu, Pak Beni? Ini Oke, pertanyaan dari Mas Are ini. langsung saya jawab ya. Ya, Nanti bisa bertahap stafet. Bisa, bisa. Negatif itu mungkin juga relatif. Tapi kalau mungkin preman juga ada Anton Medan, dulu preman sekarang jadi orang yang baik gitu ya. Juga wah dulu Anton Medan terkenal banget preman. Mungkin anak-anak kalau yang sekarang nggak tahu Anton Medan, kalau apa namanya angkatan saya pasti tahu lah Anton Medan. Atau banyak juga orang yang dulu bahkan ada beberapa dulu koruptor tapi sekarang nyalon juga kok bisa gitu loh. Berarti dia butuh rebranding namanya. Rebranding bahwa sekarang aku nggak seperti itu gitu loh. Nah, image-nya mulai dia tadi konsisten. Misalnya, wah iya sih dulunya memang dia mantan preman, mantan apa kayak gitu ya, yang negatif lah ya. Tapi sekarang dia sudah tobat, malah brandingnya bisa jadi bagus kalau tobatnya konsisten, bukan tobat tombok. Ya pasti orang akan menganggap bahwa Anda jadi inspirasi bahwa tidak ada orang yang sempurna, semua orang pernah salah dan masa depan bisa dibangun lagi. Jadi orang akan malah melihat sesuatu yang positif. Itu tergantung keyakinan kita aja. Kalau kita memang niat untuk lebih bagus, orang akan melihat dan mengapresiasi usaha kita bahwa suatu saat kita akan jauh lebih bagus dan itu akan dihargain orang gitu loh. Orang yang tobat beneran itu akan justru dihargai. Mungkin teman-teman yang muslim tahu Umar bin Khattab gitu ya. Yang dulunya latar belakangnya jelek banget, bahkan pembunuh, anaknya sendiri dibunuh gitu. Bagaimana akhirnya menjadi sebuah role model, orang yang tegas dan lain sebagainya, walaupun masa lalunya suram. Itu aja sih. oke. Silahkan yang Gimana berikutnya. Mas Are? Sudah confirm ya? Luar biasa tadi udah langsung dijawab oleh coach kita ya. Itu bisa, Mas. Sudah Pak Joko, silakan. Terima kasih Pak Beni, Pak Joko. Terima kasih. Next lagi nih Pak Beni, ini cukup menggelitik juga nih Pak. Untuk yang pertanyaan dari Mas Fahri, Coach Sof ya. Saya mau tanya untuk bagaimana cara membangun personal branding untuk yang punya orang yang punya karakter introvert Pak. Karena seorang introvert kan lebih emang tidak terlalu mencolok. Nah, itu Pak Beni. Pengertian introvert dulu dibenerin yang apa seperti introvert ya. Nah, Intinya kalau nggak begini, masalah sih. Introvert itu banyak. Bunda Teresia itu orang introvert. Mahatma Gandhi orang introvert. Banyak banget orang introvert. Leonardo da Vinci orang introvert. Jadi introvert seperti apa? Tidak semua. Jadi pengertian kita yang mungkin perlu kita reframing bahwa introvert itu seolah-olah kalau branding keluar-keluar kayak itu berarti personal branding itu kita harus populer kayak gitu. Nah, Anda harus punya brand gitu loh. Jadi brand. Mr. Bean nggak pernah ngomong juga buktinya apakah Mr. Bean terkenal dengan dia apa namanya? Dia bicaranya, pidato-pidatonya kan enggak. Gitu loh. Charlie Chaplin itu nggak ada filmnya Charlie Chaplin yang ngomong gitu. Tapi kok bisa? Berarti kan tinggal dia punya unik. Bahkan Limbat ya, sorry. Limbat itu kan nggak pernah ngomong, tapi kan personal brandingnya adalah diem toh. iya benar. Ayo. Introvert juga ya, ya bingung. Jadi jangan jadikan alasan bahwa wah saya introvert, saya ada kendala. Nggak ada kendala, sama aja. Semua orang nggak sedikit bahkan orang yang mungkin punya kekurangan apa disable atau orang yang dalam kebutuhan khusus juga punya brand gitu loh. Orang yang punya keterbatasan punya brand yang kuat. Jadi nggak masalah gitu. Silahkan. Gimana, Mas Fahri? Sudah ada ininya. Jadi tidak perlu berubah menjadi orang ekstrovert ya Pak Beni ya? Kalau Enggak. Tetap pertahankan siapa diri. Makanya tadi di tabel tadi, tolong apa di ini deh tabelnya. Tabel yang tadi yang green. Tabel yang tadi ya. Your image, your mission, gitu ya Pak ya? Ya. Your value. Yuk, ada lagi? Ini loh tabel ini loh. Oke. Ada 3 ini ya. List 5 ini ya Pak Beni ya? Yang Iya, itu aja tabelnya.
Gimana Mas Fahri? Sudah paham? Iya Pak, sudah bagus. Sudah. Luar biasa, Maksud sudah saya, paham ya. Nggak perlu jadi orang ekstrovert ya Mas Fahri ya. kadang kan Oke saya Pak. lebih senang sendiri gitu Pak. Makanya kadang apa ya, lebih senang sendiri gitu Pak. Maksudnya suasana yang tenang gitu, jarang ada berkumpul itu jarang gitu Pak. Itu maksudnya gitu sih Pak. Oh gitu. Oke, berarti sudah mau ini ya, udah mau ya, udah terjawab ya. Sudah Pak, sudah. Oke. Oke, mungkin Oke, tadi dilanjut. lanjut Pak Beni. Nah, ini ada juga dari Mbak Nadifa. Malam Pak Beni dan Pak Joko. Saya mau tanya, kalau orang mengenal kita karena fisik, apakah masuk ke personal branding Pak? Ini lucu juga. Jadi yang dikenal identiknya fisiknya Pak Beni. Apakah itu termasuk personal branding ya Pak Beni? Terima kasih. Dari Mbak Nadifa ya. Oke. Ya sebenarnya fisik juga bisa. Misalnya Mbak Nadifa orangnya tinggi. Nah, ada lagu namanya Laila Jangkung gitu ya. Nah, jadi orangnya tinggi. Oke. Jadi enggak masalah gitu. Enggak masalah ya. Jadi kalau bisa disimpulkan termasuk juga ya Pak dengan personal branding dari fisik ya Pak Beni ya. Iya. Gimana Mbak Nadifa? Oh mungkin dia on cam. Nah ini ada lagi Pak Beni, pertanyaan juga dari Mbak Malam Pak Tata. Joko. Ya malam. Maaf ya tadi saya tambahin dikit ya. Ya gimana? Intinya gini, jangan Anda minder karena kondisi tubuh. Jangan minder karena kondisi tubuh. Misalnya kita itu, maaf ya, saya tuh nonong gitu misalnya. Wah, ya udah bilang aja tulisannya Beni Jenong gitu ya. Udah malah jadi identik gitu loh. Yang penting tuh bukan kondisinya, tapi percaya diri kita sebagai itu sebuah brand gitu. Misalnya contoh kayak gitu. Oke. Jadi nggak usah terlalu minder ya Pak Beni ya. Bahkan itu mungkin yang kelebihannya sebagai Ya, muda kan desa. banyak banget orang-orang yang terkenal justru karena kondisi tubuh gitu loh. Betul. Oke, Mbak Nadifa mungkin sudah terjawab ya. Terus ini kembali selanjutnya Pak Beni, ini ada dari Malam Pak Joko. ya malam. Siapa ini? Ya, saya mau chat tapi takut ketumpuk nanti nggak terjawab. Jadi Pak. saya pakai Open. jalur pintas open mic kalau misalnya diperbolehkan tanya. Oh, silakan Pak. Ada open mic open. Boleh Pak. Ada yang ini Pak mau ditanyakan silakan Bang. Siap Pak Joko, makasih Pak Joko, makasih Pak Beni. Saya mau tanya terkait personal branding ini, lebih bagus kita riset untuk melakukan personal branding seperti apa, atau kita personal branding mengikuti karakter kita? Lebih bagus yang mana kira-kira? Gini, tadi sebenarnya kembali ke tabel tadi sih. Ke tabel tadi. Jadi intinya kalau apakah riset atau apa namanya kita nentukan ya mana dia dari tabelnya? Oh ini. 5 list tadi ya. Apa yang disukai? Ini. Nah, jadi nanti ini butuh kejujuran gitu ya. Apa ya? Dimulai dari sini dulu. Makanya ini kalau mau melakukan personal branding, Anda wajib listkan 5 hal. Dimulai dari sini aja. Nah, dari sini kita menginisialisasi gitu loh. Tapi kalau intinya kan tadi gini ya, Pak Ang ya. Kata-katanya itu adalah siapakah brand kita? Apakah brand kita adalah apa yang orang lain katakan pada kita saat kita nggak ada? Itu yang jujur sejujur-jujurnya. Jadi kalau kita tanya sih, Pak Joko, Beni itu gimana kalau menurut Pak Joko? Oh, Pak Beni itu orangnya baik gitu ya. Tapi misalnya di belakang Pak Joko bilang, wah Pak Beni itu orangnya pesimis, orangnya kayak gini. Nah itu bukan personal brandingnya gitu. Tapi kok ditanya kan nggak jujur. Kalau di depan kita kan nggak mungkin dong. Wah baiklah dan sebagainya. Kalau disurvei nggak objektif gitu.
Itu Jadi, nggak tahu yang dimaksud apa. ya paham Butuhkah? mungkin Pak. Ya, seperti itu sih Pak. Dan kira-kira personal branding kan bisa banyak Pak ya, bisa banyak dan bisa masing-masing Maksudnya orang itu banyak itu apa? punya. Cirinya jadi banyak gitu ya. Ya ada yang ngomong, oh itu, oh sales yang itu, sales yang Nah, kecil itu, kalau bisa oh sales yang kerucutkan pinter jangan itu. banyak. Jangan banyak. Kalau bisa kerucutkan jangan banyak. Dari 5 hal yang kita menonjol dari diri kita, usahakan satu yang paling diingat. Ya kayak tadi misalnya Mbak Nadifa, oh apa Nadifa Jangkung misalnya ya. Wah, ya udah gitu. Nah, misalnya oh kalau ada dulu gemuk gitu ya, dia ini tembem gitu ya. Udah nggak apa-apa gitu. Atau cute gitu ya. Karena mungil. Ya boleh gitu. Berarti yang ingin kita tentukan ya Pak ya, saya ingin dikenal sebagai sales yang paling mudah diingat orang mana gitu aja sih. Kalau saya pikir sih tiap orang berbeda-beda sehingga yang paling mudah diingat yang kira-kira menjadi strength-nya, kekuatannya di mana? Off mungkin hostnya yang speakernya. Ya. Jadi mau yang Aja. benar-benar mudah diingat ya Pak Beni ya. Jadi misalnya ada 10 tentang all about us, mana yang paling itu? Oke, gimana Pak Ang? Pernah nggak sih Siap. Anda lihat pilkada Pak Ang, pilkada atau mungkin kalau nggak salah pemilu gitu ya, coblos kumisnya, udah kan program-programnya bahkan nggak penting gitu loh. Ada coblos kumisnya, ada lagi apa ya dulu itu ya, tai lalatnya atau andeng-andengnya atau apa gitu. Hanya ingat waktu digambar tuh kan ini semuanya pada nggak kenal nih, banyak banget foto. Udah deh, yang ini aja deh gitu. Nah kan gitu. Siap Pak Beni. Jadi kalau yang simpul yang saya tangkap berarti kita cari yang mana yang customer ingat dari kita dan kita ingin customer lihat kita seperti apa, itu yang penting ya Pak ya. Iya. Ya intinya tuh anchornya lebih mana? Kan anchor tuh ancot. Anchor itu pengait yang paling ngeling ke orang tuh yang mana sih yang gampang nyambung dari seorang Pak Ang gitu loh. Kalau belum ada, coba didefinisikan di sini tadi. Makanya ini cara mendefinisikan di tabel ini. Pak, saya belum tahu Pak. Ya udah, ayo kita definisikan gitu loh. Nanti saya bisa bantu deh nanti Pak Kori bisa nanti bantu teman-teman. Siap Pak Beni. Terima kasih Pak. Oke, luar biasa. Oke, lanjut ini Pak Beni, ada pertanyaan juga dari Novia Customer Service kayaknya CST. Silahkan. Malam Pak Beni, mohon bertanya, bagaimana caranya kita membangun personal branding tapi kadang masih tidak pede dan malu? Nah ini ada isu tidak pede dan malu Pak, karena dua faktor itu yang dipertanyakan oleh Novia. Saya kembaliin deh, kalau mau rumus apapun nggak ada. Anda harus punya ambisi. Udah. Ini satu-satunya deh, mau gimana pun. Kita mau sukses nggak sih gitu loh. Pak, ya tadi kita pulangkan lagi. Kita itu sering jadi hambatan karena mikirkan apa yang orang lain katakan. Ini kok jadi tumben lo tiap hari ngupdate status. Sekarang kok jadi apa namanya tuh caper banget gitu ya. Tiap hari datang kantor, selamat pagi semua. Coba bayangkan dari semua orang di kantor, setiap Anda ketemu orang selamat pagi, bahagia. Wah, itu loh si karyawan itu loh. Orangnya selalu bilang kayak gitu kalau ketemu. Anda kan punya brand kan? Iya. Orang lain nggak lakukan. Udah abaikan karena Anda punya ambisi untuk sukses, Anda punya ambisi untuk bahagiakan orang tua, Anda punya ambisi untuk nanti suatu saat mungkin bahagiakan keluarga. Itu, tapi kalau nggak punya ambisi, paling bertahan 3 hari, udah diolok-olok atau dibully teman-temannya, udah deh, nggak jadi deh, nggak dilanjutin. Nggak pede. Itu aja dah. Sekarang kuat mana? Kuat keinginan kuat kita untuk
ambisi tadi untuk hal yang baik, atau kita lebih memikirkan omongan orang lain yang sebenarnya belum tentu omongan orang lain tadi terjadi, tapi sudah overthinking dulu. Itu aja sih sebenarnya. Kembali ke kita sendiri, kita punya prinsip yang kuat nggak? Oke, mulai dari situ deh. Wow. Wow. Gimana, Novia? Oke, Oke, lanjut ya Pak Beni. Ini semakin malam, wah semakin ini. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Pak Ferdi ya. Malam Pak Beni, izin bertanya, apakah personal branding itu bisa terbentuk tanpa kesengajaan, Pak? Wah, Maksudnya tanpa kesengajaan, ya bisa. nah ini. Mungkin kalau ada orang gelarin kita gitu ya, ya kita bisa jadi di komunitas itu kita digelarin sesuatu yang melekat gitu ya. Mungkin ada kejadian tertentu gitu ya. Apa gitu ya, terus ya nggak apa-apa gitu, orang lain bisa yang jelaskan personal branding tadi sebenarnya adalah apa yang orang lain katakan waktu kita saat kita nggak ada gitu. Itu image-nya orang lain tuh nilai kita siapa, itu dia. Ya. Wow, luar biasa. Gimana ini Pak Ferdi ya? Udah terjawab tuh Pak Ferdi, simpel banget ya. Terus saya lanjut aja Pak Beni. Ini ada pertanyaan juga dari ini logistik CSB bertanya untuk izin bertanya, dalam suatu organisasi kita terkadang dicap sebagai tim hore. Apa itu termasuk sebagai personal branding, Pak? Tim hore. Nah, ini mungkin definisinya mungkin bisa open cam mungkin ini. Mungkin dijelaskan nih. Logistik CSB. Ini dari Oke. Bisa dijelaskan ya mungkin ya open cam ya. Maksudnya dengan tim hore. Nah, ini mungkin mulailah sekarang personal branding kalau chat langsung aja saya dari misalnya tadi Novia keren, Novia imut misalnya atau Novia cakep, nah gitu. Udah kasih aja brandnya itu karena brand juga doa gitu ya. Tuh, udah langsung ya, implementasi langsung ya Pak ya. Langsung kita malam ini langsung Jadi hari ini kalau memang mau yang niat personal branding, mulailah sudah punya brand. Ya saya tuh kan selalu bilang, saya tuh mana tuh Benny selalu beruntung gitu. Ya udah, bilang aja orang mau rese bilang doa, ya doa gitu aja dah. Oke, yuk mana pertanyaannya? Tolong dibacakan. Oke, ini Pak, ada juga dari Pak Tito. Pak Tito nih, bagaimana cara membentuk personal branding tanpa untuk tujuan menyenangkan orang lain dan tergantung dari orang lain? Karena sejatinya Gimana? maksudnya mungkin Pak Tito bisa open mic aja Pak, apa ini Pak Tito? Halo, selamat malam Pak Beni. Ya. Ya, jadi gini Pak Beni, terkadang kan kita kalau misalkan lagi ada suatu tempat atau acara lah, apapun itu ya, kita ingin nge-branding diri kita itu, sebenarnya gue bukan begini loh, sebenarnya gue nggak mau tampil seperti ini loh, gitu. Nah, tetapi di satu sisi, semua berdasarkan momen gitu, jadi hanya untuk menyenangkan, hanya untuk memeriahkan acara, hanya untuk gimana kita cabut. Nah, padahal kita nggak seperti itu, Pak Beni. Nah, itu bagaimana, Pak? Kalau personal branding tadi kan salah satunya harus konsisten, gitu ya. Misalnya kita orang optimis, dimanapun ya kita jaga optimisme tadi, gitu. Jadi artinya kalau kita ngerubah sesuatu, otomatis kita menjadi bukan diri kita gitu kan. Personal branding itu kan menjadikan sesuatu yang melekat di dalam diri kita gitu. Dari melekat artinya itu adalah apa ya, istilahnya tuh kayak label kita gitu. Namanya brand kan label. Aku tadi kan ada labelnya. Nah, saya nggak ngerti maksud arahnya itu apakah label saya tuh nggak cocok dengan orang ini, akhirnya kita harus merubah label kita di komunitas itu gitu. Gitu nggak sih misalnya contohnya? Tito. Ya. Gimana Pak Tito? Halo? Iya, Yes. iya, silakan Pak Tito.
Oke, Not, Pak Joko, mungkin tahap awal saya akan menuliskan ini dulu nih, yang tabel ini menarik menurut saya Pak Joko. Ini perlu Yang 5 ini ya, yang dimulai minimal 5 ya, segera. Pak ya. Iya, iya. Ya, mungkin di sini aja sih dulu, karena gini loh, kalau kita sudah memutuskan untuk melakukan personal branding, berarti kita harus sudah konsekuen dan konsisten. Dan ingat banget, kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Ketika kita sudah memutuskan personal branding kita A, terus ada orang yang anti pada personal branding kita, ya udah terima. Nggak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang. Ya, wah, luar biasa Pak itu. Betul. Siap. Oke. Makasih Pak Joko, Pak Beni. Ya, Ya, makasih, Pak. sama-sama. Ada lagi next. Kita lanjut Pak. Ini ada antrian pertanyaan juga dari Mbak Eni Kotsov ya Pak Beni. Ya. Malam Coach Beni dan Pak Joko. Gimana meneguhkan hati? Waduh, ini kayak lagunya ini. Gimana meneguhkan hati ketika kita sedang membangun personal branding? Pasti banyak netizen atau orang yang bilangin kita sombong. Akhirnya di situ kepedean kita menurun. Terima kasih Pak. Pasti. Saya langsung jawabnya pasti. Jadi sekali lagi ingat, pilih mana, ambisi kita untuk sukses, ambisi kita untuk goal kita, dream kita tadi, atau kita insecure dengan omongan orang. Ini sudah, jadi kayak gini loh. Begitu kita ngambil keputusan, oke, saya merekin ini merek A. Ibaratnya kan kayak gitu kan, sama dengan aku mau membuat brand. Ini ilustrasinya kayak gini aja. Ini air mineral kosongan. Saya kasih dia mereknya Murni. Begitu kita kasih Murni, terus ada orang bilang, jelek mereknya tuh, nggak keren. Aduh, saya rubah lagi deh, gitu ya. Kita harus konsisten. Ketika kita merumuskan brand kita A, harus konsekuen dengan segala resiko. Artinya resiko itu ya akan ada omongan orang, gitu loh. Tapi tidak ada satu orang pun sukses yang mendengarkan semua omongan orang. Nggak ada tuh. Coba cari di kamus di dunia manapun. Sebaik-baiknya orang pasti ada yang nggak suka. Sejahat-jahatnya orang pasti ada yang suka. Jadi jangan berpikir membahagiakan, karena Steve Jobs juga bilang kalau kamu ingin membahagiakan orang, jadi jualan es, jadi badut aja deh, jualan es krim. Pasti bahagia. Ya. Kalau kita pasti ada hater, pasti ada orang tukang bully kita. Dan itu salah satu syarat, memang berarti Anda sudah benar. Kalau ada hater berarti Anda benar. Kalau Anda bahagiakan orang semua, Anda di jalan yang salah justru. Nggak ada. Siapa? Seorang nabi pun pasti banyaknya nggak senang. Ada penghina nabi? Siapa? Nggak ada. Apakah kita harus menyenangkan semua orang? Pertanyaannya. Balik lagi. Ya. Gimana, Mbak? Ada Glenn untuk idenya? Bisa lanjut ya Pak. Ini ada pertanyaan juga dari Bu Atira, Mbak Atira nih Mbak Putri. Malam Pak Beni dan Pak Joko. Bagaimana cara menentukan personal branding yang paling sesuai dengan diri kita Pak? Karena Di tabel ini. penilaian diri. Oke, dari tabel ini ya Pak ya. Tabel ini toolnya. Nanti Dari tabel ini. masukkan di tabel ini dulu. Nanti kalau sudah masukkan tabel, kita bisa merumuskan. Jadi ada kita pilih dari tabel ini nanti seperti apa. Sebenarnya memang materinya lebih kompleks. Tadi ini saya sederhanakan di sini. Itu aja sih. Jadi kira-kira kalau masih bingung merumuskan seperti apa, isi tabel ini dulu, nanti bisa follow up counseling. Mana Mbak Tira? Sudah confirm ya? Oke, lanjut ini untuk yang selanjutnya Pak dari Mbak Mela Hotsoft. Ada tips nggak sih Pak Beni untuk mengetahui atau mencari personal branding terbaik dari diri kita sendiri Pak Beni? Ya sama, di tabel ini sama. Semuanya kembali ke tabel ini ya. Kita kan belum merumusin gitu loh. Makanya di sini kan thing you like most itu ada kata-katanya. Ini nanti Anda bisa screenshot atau nanti ini saya kirimkan ke masing-masing, ini bisa dipelajarin ya. Okay. Jadi ini toolnya gitu loh. Benar. Oke. Ini juga Pak Beni, ada pertanyaan lagi dari Diajeng Trianisa ya. Malam Pak Beni, izin minta waktu
apakah personal branding itu hanya berlaku untuk diri seseorang, Pak? Maksudnya dalam arti apa sebuah produk atau brand harus punya keunikan juga agar bisa menarik target yang sudah kita tentukan. Ya sebenarnya kalau namanya branding itu apa aja branding, karena ini materinya personal, berarti kan ke diri kita. Karena ada juga brand produk gitu ya. Jadi kalau ini bahasanya beda gitu. Kalau brand produk ya produk, brand ya branding gitu. Ini sebenarnya secara prinsip sama kok. Makanya tadi saya ilustrasikan Aqua. Tapi karena ini personal, saya spesifikkan lebih ke diri kita sendiri gitu. Selama ini kita merekin gitu. Ya sama lah, teman-teman tuh banyak jualan label kosongan gitu, nggak ada mereknya, label kosongan, kertas kosongan. Dulu makanya di Ucard itu kartu pesanan orang nggak ada Ucard-nya, pakai mika plastik dibungkus gitu toh. Kenapa nggak dimerekin? Harus dimerekin Ucard gitu loh, supaya orang bilang aku beli Ucard 1 pak gitu. Jadi bayangkan kalau orang beli air putih. Nah, setelah di brand, orang bilangnya beli Aqua gitu loh. Nah, jadi sama, diri kita juga sama. Si siapa gitu ya. Jadi kamu kenapa enggak nama kita yang disebut? Nama kita tuh identik dengan apa gitu loh. Oke? Oke. Mantap, luar biasa. Lanjut ya Pak, ini ada juga pertanyaan dari Mbak Alian, Kotsop. Makassar ya. Malam Pak Beni dan Pak Joko. Apakah personal branding boleh dipakai di semua lingkungan atau sebaiknya setiap lingkungan kita menampilkan personal branding yang berbeda sesuai dengan keadaan lingkungan tersebut? Maksudnya, apakah personal branding boleh dipakai di semua lingkungan atau sebaliknya? Gini, tentukan dulu target market kita. Jadi misalnya contoh ya, kawan. Oh, oke. Saya akan banyak berinteraksi dengan ini. Kadang ada sih orang mungkin dualisme ya, karena dia punya lingkungan yang berbeda. Di kerjaan dia dikenal sebagai si comel misalnya. Wah, ini comel kayak gini, orangnya atraktif, aktif. Tapi ternyata di keluarga, karena mungkin kultur keluarganya itu lebih konservatif tuh lebih pendiam dan lain sebagainya. Akhirnya dia di keluarga, oh ini orangnya sopan, ya nggak apa-apa sih. Tapi Anda kan punya tujuan untuk membranding tadi. Tujuannya bisa jadi ketika di circle pekerjaan Anda punya brand ini. Cuma memang kalau mau karena kita personal branding itu apalagi di sosmed, makanya saya pernah punya akun gitu, akun Facebook, masih sekarang ada kok, penjual mesin kasir atau kok apa ya, ada lagi Benny Barcode di Facebook, saya masih ada, ketik aja Benny Barcode. Jadi ada akun sendiri gitu, ada Benny Barcode. Nah di situ yang saya posting produk-produk barcode aja gitu. Nah yang penjual mesin kasir gitu, isinya ya tentang mesin kasir gitu ya. Jadi saya buat brand gitu, jadi ada spesialis gitu, padahal orangnya sama gitu. Nah, tapi kurang mengena. Jadi ya kalau mau lebih fokus, ya tentuin satu yang paling dominan. Tapi kalau mau seperti itu bisa, cuma kan akhirnya konsumsinya nggak fokus gitu. Ya boleh gitu, boleh. Tapi ya itu tadi kira-kira di lingkungan yang nggak crash gitu. Mungkin itu aja sih. Kalau lingkungannya crash nanti dia jadi kacau. Ini mau kemana sih gitu loh. Jadi kalau lingkungannya nggak bersentuhan, circle A dan circle B itu benar-benar nggak kenal, boleh. Bisa. Luar biasa. Gimana Mbak Alian? Sudah terjawab ya dari coach kita yang luar biasa. Nah ini Pak yang terakhir Pak untuk pertanyaan dari Mas Slamet Kotok. Mungkin nggak sih Pak kita merubah personal branding yang sudah kita bentuk ke personal branding yang baru Pak Bin? Ya tadi, rebranding tadi. Rebrandingnya. Rebranding. Dulu saya ini orangnya pemalu, pesimis gitu ya. Udah, mulai sekarang kita brand, tapi otomatis ada langkah-langkahnya. Makanya tadi buat plan perubahan kecil rutinitasmu selama 3 bulan ke depan. Misalnya tadi di next-nya tadi kan kita ya tadi apakah mulai sekarang pakaian saya harus ini. Wah, kalau aku beli jilbab misalnya cewek, saya pokoknya jilbabnya selalu kayak gini gitu. Kalau saya pakai katakanlah parfum, saya yang aromanya ini gitu. Jadi dari hal-hal yang kira-kira konsisten gitu.
Atau mungkin status saya itu pasti ada backgroundnya warna kuning misalnya. Jadi apapun, jadi tentuin, bisa jadi itu asosiasi Anda ada orang yang senengnya warna apa gitu ya, dia apa aja si pinky, semuanya pink semuanya, apa-apa dikasih pink semuanya, ya boleh gitu. Ada seneng Hello Kitty, apanya aja, laptopnya ada Hello Kitty, ada ya, jadi bisa diidentikan, monggo terserah, jadikan ciri atau brand Anda gitu. Oke, Tema gimana ya. Mas Selamat? Ya Pak, makasih. Itu gini Pak, kan ini menurut sifat Pak ya, sifat. Jadi kita, contohnya ini sifat yang udah kita bentuk gitu Pak. Terus ternyata sifat ini malah membuat kita itu ya apa ya, dimanfaatkan orang atau seperti apa. Akhirnya saya pengen berubah gitu Pak, dirubah. Ini yang sifat ini saya rubah. Jadi rebranding ulang di sifat itu aja Pak. Boleh. Jadi Tapi itu bertentangan secara naluri karakter itu bertentangan, tapi kita pengen merubah ke sana gitu Pak. ya intinya kayak istilah tuh hijrah gitu Pak. Selamat hijrah. Hijrah, rebranding itu kan kata lainnya kalau dalam ini hijrah gitu, rebranding, membrand. Oke, sekarang saya move on dari dulu ini ke ya, karena dulu mungkin merugikan, sekarang harus melakukan ini. Saya tuh orangnya nggak enakan Pak. Terus saya harus tegas. Ya udah, tegas gitu. Apa yang harus saya lakukan? Nah, itu kita bisa di sesi berikutnya. Jadi bagaimana melakukan perubahan. Sebenarnya ada kok beberapa perubahan kecil yang menghasilkan, kemarin ada beberapa juga sudah disampaikan. Jadi melakukan perubahan kecil. Ya tadi misalnya saya nggak pernah kalau lewat itu nggak ada wanginya Pak. Mulai hari ini saya harus wangi. Udah dari hal kecil aja deh. Mulai hari ini nggak ada namanya orang dekat saya baunya. Jadi kalau perlu, bahkan kalau ada ciri khas bau tersendiri yang saya dulu pernah misalnya cendana gitu ya. Wah, Pak Beni baru lewat nih berarti. Nah, gitu. Karena baunya khusus gitu. Dia nggak mau ganti parfum. Parfumnya misalnya apa gitu ya. Udah parfumnya nih. Jadi tahu kalau ini barusan lewat nih Pak Slamet, barusan lewat. Itu brand juga gitu loh. Ya, makasih Pak. Atribut brand. Jadi atribut brand itu kayak gini. Aqua itu identik warna biru. Kalau ada botol tulisannya Aqua warna merah, Anda curiga nggak kalau itu bukan asli? Paham ya? Ya Pak, ya. Jadi branding itu ada atributnya. Anda sekarang mulai definisikan. Makanya tadi definisikan. Selamat seperti apa? Atribut-atributnya Selamat. Penampilannya seperti apa? Harus rapi terus. Berarti konsisten rapi terus. Harus kalau ketemu orang menyapa, harus senyum dulu. Harus seperti apa? Nah, definisikan tadi, di-list-kan, jadikan sebuah habit kebiasaan selama 3 bulan berturut-turut. Itu tadi yang saya bilang. Oke? Oke, ya, luar biasa. Terima kasih Pak Beni. Tapi ini ngomong udah pukul 20.30 Pak Beni. Gak berasa, luar biasa nih materinya. Bener-bener, wah ini luar biasa. Jadi tadi pertanyaan dari Mas, mungkin banyak pertanyaan yang lain mungkin bisa disampaikan di grup ataupun nanti sesi coaching di personal yang itu nanti bisa lanjut ya. Iya. Akhirnya ini waktu sudah 20.30 Pak Beni, kita serahkan ke rekan-rekan juga. Jadi gini aja, ini saya sharekan, nanti mungkin ada list yang perlu Anda, tapi gini aja deh, yang nanti mungkin Pak Kori bisa kasih siapa yang mau melakukan personal branding, monggo silahkan japri Pak Kori, nanti saya kasih listnya, saya akan bantu. Karena membantu orang yang cuma mau tapi nggak punya ambisi juga nanti kalau tugas ya itu beda lagi gitu. Tapi kalau yang benar-benar mau melakukan personal branding, silahkan japri. Kalau nggak tahu nomor teleponnya Pak Kori itu di grup ada. Nanti kita akan bantu apa yang harus dilakukan karena ada langkah-langkahnya nih. Harus melakukan seperti apa kalau memang benar-benar mau melakukan personal branding. Ini free konsultan branding. Luar biasa. Wah, Ya, luar biasa dulu ya Pak Joko ya. Pak Joko Luar saya biasa. lihat dulu karena ada keperluan teman-teman itu aja, silahkan ambil pelajarannya, sukses selalu. Siap, Oke. terima kasih banyak Terima Mas kasih, Beni, Pak luar Beni. biasa. Thank you, mentor Pak kita ini. Beni. Oke, rekan-rekan semuanya untuk ini kita ada sesi foto dulu. Saya kembalikan ke Mas Ridwan untuk sesi foto bersama on cam semuanya.
Jadi nanti akan diambil oleh Mas Ridwan. Silakan Mas Ridwan. Oke, terima kasih Pak Joko, Pak Beni. Sharing sesinya hari ini bermanfaat sekali, terutama untuk membranding kita secara personal ya Pak ya tadi. Sama kalau mau ada yang dirubah nih brandingnya teman-teman ya, mungkin ada yang mau diperbaiki, bisa nih mulai diupayakan nih. Oke, sebelum kita tutup, mungkin kita akhiri sama foto bersama dulu ya rekan-rekan. Ini ada 3 slide. Kita mulai dari slide yang pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, kemudian slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir untuk slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Joko. Silakan Pak kalau mau ditutup. Oke, terima kasih Mas Ridwan. Oke, rekan-rekan semuanya yang luar biasa. Malam ini kita cukup banyak sekali ya mendapatkan hal-hal yang sangat bermanfaat buat personal kita. Oke, dari sekian rangkuman itu mungkin ini menjadikan penambahan buat kita bagaimana sih agar kita bisa dikenal gitu kan dengan personal branding. Poinnya adalah mengapa personal itu branding itu memudahkan orang lain untuk bisa mengenal kita. Jadi inilah kita gitu kan. Siapa kita, inilah kita. Oke, mungkin sekian untuk sesi malam ini, sesi yang ke-85 untuk strategi powerful untuk membangun personal branding. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang luar biasa malam ini. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.